Masuk TNO boleh nggak di sini? Nggak boleh kali. TNO di Rijswijk kita nggak boleh masuk. Baru tahu ya? Militer. Tapi teman saya bisa masuk Pak, Malaysia, satu ruangan. Dan memang ada tulisan di situ orang Indonesia nggak boleh masuk. Jadi jangan situ, tempat lain. Lalu kita bukan mencuri ya, kita berkontribusi sehingga lalu sama win-win kan, perusahaan dapat, kita juga dapat. Tapi untuk bisa ke sana, saya membayangkan kita bisa reverse. Jadi kalau Anda mau masuk DSM, apa yang terkenal di Belanda? Philips, semua orang tahu. Kalau ingin bekerja di R&D Philips, maka saya yakin minimal ada 10 profesor teoriolog yang hubungannya baik dengan R&D Philips. Kalau kita balik lagi, kalau Anda di bidang di EWI, di elektro, Anda bisa ketemu sama salah satu dari profesor itu, somehow jadi mahasiswanya. Mungkin udah telat. Nah kalau Anda PhD, Anda bisa punya rencana dan melakukan berbagai hal supaya postdoc di bidang itu. Karena Anda postdoc sama si profesor itu dekat sama Philips, Anda harusnya bisa masuk Philips. Sekedar berandai-andai. Lalu ada Indonesian Connection. Jadi saya karena sering diskusi sama istri saya di sini. Lalu dia lihat ini sedikit, wah kata dia, ya kalau orang udah di Eropa lebih dari 10 tahun nggak bakal balik ke Indonesia. Dengan muka sangat yakin. Padahal saya mau presentasi hari ini kan, wah gawat nih. Cuma dong, saya udah mikir lah bisa ganti kali gitu ya. Jadi tadi di timeline itu yang change country, change company, change area of expertise itu tarik ke situ. Tapi nggak tahu, ini bukan matematik, it's our life. Jadi ini juga nasib kita, usaha kita. Ini sekedar membuka awal diskusi saja bahwa kalau dijalani, dan saya yakin insya Allah semua bagus, bisa juga lalu orangnya nggak balik. Anda, saya, kita nggak balik. Oh, udah di sini, finansial oke, semua oke. Nggak biasa sama Jakarta kan, macet orangnya, orang Jakarta kan nggak bener semua. Ya nggak boleh gitu tuh, itu darah daging sendiri tuh. Nah, jadi pada X berapa tahun sebaiknya yang melakukan ini pulang? Nggak tahu. Kalau saya bilang sama istri saya, Pak Habibie pulang, ya yang undang Pak Harto katanya. Ya udah. Oke, jadi saya kembalikan. Jadi, tetapi tetap aja ide itu ada bahwa this is the right time and the right place to do such a thing. Dan kalau bisa sebelum pulang, mengerjakannya sebelum pulang. Nah, kalau misalnya mau mengerjakan ini, saya usul. Lalu raise a family, jangan lama di Eropa sendirian. Jadi raise family. Kalau perlu pulang dulu, bawa kemari sama-sama. Lalu international mobility, saya nggak tahu. Sekarang EU udah semakin terbuka. Saya datang dengan visa dengan status sebagai Chinese migrant, knowledge worker. Dan knowledge worker itu dapat banyak kemudahan, dan PhD juga ya Pak Yedi ya. Kalau sudah lulus PhD langsung dapat status itu. PhD juga sudah Chinese migrant, oke. Tapi Chinese migrant saya bisa tukar SIM langsung. Yang 2 minggu dapat gantinya. Jadi SIM Indonesia tukar sama SIM Belanda 2 minggu. Katanya kalau Chinese migrant yang PhD nggak boleh katanya. Ya, oke. Ya ini isinya bahwa dengan dunia semakin terbuka, lagi-lagi menunjang niat tadi. Lalu ya keuangan. Jadi ya kalau misalnya ada kesempatan di sini, kalau bisa mengumpulkan uang, seseorang itu akan punya buffer lah pas pulang. Karena ya di Indonesia mungkin kalau kita pulang kita akan mengalami dulu, turun dulu baru naik. Oke, itu masih ada lagi Pak? Masih. Oh, summary-nya mau Mas Hindi. Silahkan dibaca.
Tapi boleh. Satu hal, jadi ini semua yang saya sampaikan sore ini hanya beranda-anda aja, nggak usah ditanggapin terlalu serius. Dan saya perlu men-state butir terakhir bahwa berkontribusi terhadap negara kita tidak harus kita physically di Indonesia atau berada di Indonesia. Dan memang mungkin sudah waktunya Itu besok aja. ya bisa. Ya, maksudnya perlu, karena nanti mungkin ada pertanyaan, oh kalau begitu saya mesti pulang dong. Enggak, it's your life. Saya sengaja menaruh beberapa logo di sini. Ada dari, kalau ada masih sedang di dalam, sponsornya tadi siapa ya? Oh iya, PLN. Ya, karena saya tuh beberapa teman ada hubungan dengan PLN, ada di ISIS. Saya senang yang ini nih, ada kayak urutan sama ini. Oke, jadi maksudnya siapa? Oh ada. Pak Deddy ngumpet terus juga. Berikutnya. Ini untuk menunjukkan bahwa sekarang dunia jadi kecil dan Anda bisa memilih yang mana. TB aja lah. TB. Oh. Ya ada TB ya. Ini ada. Dan hopefully beberapa di antara kita akan bikin sendiri yang dia punya di sini. Oke. Ya ini tadi kalau kita mau reverse banyak caranya secara teknis yang mau kerja di BASF. Saya lihat sendiri di departemen saya begitu lulus PhD, kok dia bisa kemana-mana gitu. Terus, jadi mau kemana? Mau ke BASF gitu. Lalu berarti kita tarik mundur dari BASF ke diri kita, lewat mana tracknya? Kita, dan itu banyak contoh gitu. Lalu kok dia masuknya, oh iya dia kan selama meeting baik sama si itu, udah kenal dia, ketemunya mingguan, why not? Itu aja. Terima kasih. Oke. Mungkin kalau ada pertanyaan. Oh ya. Pak Deddy. Jadi ya salah satu yang sering diperdebatkan dan Indonesia di negara berkembang adalah masalah brain drain, dan brain circulation di akhir. Jadi dan itu kan rumus setiap negara bisa berbeda-beda. Yang ini kalau brain drain kita takut, negara takut kalau SDM khususnya muda-muda ini di luar negeri itu mereka tidak kembali, tidak mau membangun di Indonesia. Tapi kemudian ada yang mengajukan konsep brain circulation, artinya ya seperti ide yang dikemukakan Pak Kamal adalah khususnya sumber yang aktif bahwa berkontribusi membangun tanah air dapat dengan bekerja di luar negeri maupun di dalam negeri, atau mereka yang meyakini konsep brain circulation adalah pada suatu saat SDM itu juga akan pulang. Tetapi semuanya masih serba hipotesis, artinya belum ada sesuatu yang sudah terbukti, proven konsepnya. Jadi ini mungkin, mohon maaf karena presentasi Pak Kamal dan mungkin lebih bersifat personal, jadi saya tarik ke atas ke sesuatu yang lebih global dan lebih nasional. Jadi nanti tidak hanya untuk konsumsi jengkel, karena saya akan buat di artikel untuk konsumsi seluruh, khususnya teman-teman yang berada di luar negeri saat ini. Jadi